Jika Anda melakukan bisnis transfer yang tepat, Anda maju 1 langkah. Jika Anda melakukan bisnis yang salah, Anda cenderung mundur 2 langkah. Itu adalah kata-kata yang dikutip dari buku baru berjudul The Story of Liverpool FC's Analytics Revolution. Dalam buku tersebut, Josh Williams menjelaskan bagaimana transfer yang diawasi Direktur Olahraga Liverpool saat itu, Michael Edwards, yang kini telah kembali sebagai CEO klub, telah mengubah arah klub hanya dalam waktu 1 tahun. Era Premier League memang penuh dengan beberapa klub yang secara perlahan berevolusi. Namun kemudian beberapa klub akhirnya malah terpuruk akibat dari kesalahan dalam mengidentifikasi pemain di bursa transfer. Saat Michael Edwards mencari pengganti Philippe Coutinho sebelum sang pemain meninggalkan klub, ia mendatangkan Mohamed Salah. Lalu Liverpool mendapatkan uang banyak dengan penjualan pemain Brasil tersebut hingga mencapai 142 juta pounds atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Dan dana hasil penjualan tersebut diinvestasikan kembali ke Scott Jurgen Klopp. Edwards bahkan berhasil menyisipkan klausul unik ke dalam syarat kesepakatan transfer dengan Barcelona, yang memaksa raksasa Katalan tersebut membayar premi sebesar 1,6 triliun rupiah tambahan dari angka yang telah disepakati jika mereka ingin menandatangani pemain Liverpool lainnya sebelum 2021. Sebelum Coutinho ada nama Luis Suarez dan juga Javier Mascherano yang juga meninggalkan Anfield untuk melanjutkan karir mereka di Camp Nou. Dan Michael Edwards bertekad untuk menghentikan Barcelona agar tidak terus mengincar pemain-pemain terbaik di Merseyside. Dengan lebih dari 2 triliun rupiah dalam genggaman, Liverpool bersiap mencari pemain yang ingin mereka datangkan. Para pendukung saat itu masih berspekulasi tentang siapa yang akan menggantikan Coutinho di posisi gelandang. Ini lebih karena banyak yang menilai Mohamed Salah bukan pengganti Coutinho, karena Salah adalah seorang penyerang. Dan Ian Graham, sang direktur pengembangan saat itu, menganalisa kelemahan utama Scott Jurgen Klopp. Sebagai contoh, katakanlah Liverpool memiliki anggaran 1 triliun rupiah untuk transfer musim ini. Ian Graham pernah menjelaskan metode yang digunakan oleh Liverpool. Sebesar apa peningkatan yang bisa mereka dapatkan dengan anggaran transfer itu? Pertanyaan yang sama diterapkan juga pada saat penjualan Coutinho. Bagaimana Liverpool bisa meningkatkan selisih gol mereka dengan menggunakan lebih dari 2 triliun rupiah terlepas dari siapa yang telah dijual? Ternyata jawabannya terletak pada pertahanan mereka. Jurgen Klopp telah memprioritaskan peningkatan lini serang skuad Liverpool hampir sepanjang waktunya di Anfield. Sebagai pelatih yang suka taktik menyerang dengan gegenpressingnya, Jurgen Klopp membutuhkan pemain yang bisa mengancam lawan untuk mewujudkan strateginya. Memprioritaskan anggaran transfer klub untuk pemain seperti Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Sadio Mane, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Liverpool memperbaiki kesalahan awal dalam transfer pemain dan kemudian memperbaiki hal tersebut hingga menjadi salah satu tim terbaik di benua Eropa. Investasi pada lini pertahanan. Untuk lini pertahanan, Liverpool jauh lebih malas mengeluarkan uang banyak. Mereka mendapatkan pemain seperti Joel Matip dengan biaya transfer gratis. Ragnar Klavan hanya sekitar 80 miliar rupiah. Dan Loris Karius dengan harga hanya nyaris sebesar 100 miliar rupiah. Lalu juga ada Andy Robertson, yang nilai transfernya juga hanya sebesar 160 miliar rupiah. Pertahanan Liverpool sangat membutuhkan investasi serius. Ketika Coutinho pergi di pertengahan musim 2017-2018, Liverpool telah menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak kedua di Inggris pada saat itu. Tapi mereka juga kebobolan lebih banyak dari 5 tim lainnya, termasuk Burnley. Kebiasaan mereka untuk kebobolan terlalu sering harus dibatasi. Jadi menggantikan Coutinho dengan penyerang lain sama sekali tidak masuk akal, terutama dengan sudah adanya Mohamed Salah. Pada jendela musim panas yang sama saat Coutinho dijual, Liverpool akhirnya mendatangkan Virgil van Dijk dengan biaya transfer yang memecahkan rekor. Bek tengah asal Belanda membuat Liverpool harus merogoh kocek hingga 1,5 triliun rupiah. Dia menjadi bek termahal sepanjang masa dan juga menjadi transfer termahal Liverpool sepanjang masa. Michael Edwards, sang direktur olahraga saat itu, mengambil resiko dengan membayar jumlah yang begitu besar untuk pemain Southampton, tim yang saat itu berada di peringkat ke-8 di klasemen Liga Inggris. Namun departemen transfer Liverpool yakin dengan adanya Van Dijk akan dapat memberikan pengaruh untuk selisih gol mereka. Van Dijk punya kualitas yang tersembunyi.
dan itu lebih karena gaya bermain Southampton. Van Dijk mirip dengan kasus Andy Robertson di Hull City. Dengan badan tegap dengan tinggi di atas rata-rata, Virgil van Dijk adalah seorang raksasa dan meskipun badannya besar dan fisiknya mengesankan, dia lebih cepat dari sebagian besar pemain penyerang, lebih besar daripada pemain lain, dan lebih kuat daripada pemain lain. Semua keunggulan yang dimilikinya itu memungkinkannya untuk mendominasi hampir semua lawannya dalam situasi 1 lawan 1. Dia tenang saat menguasai bola, dan tidak ada yang pernah terlihat berani mengganggunya. Ketenangannya memungkinkannya untuk membuat keputusan optimal saat mereka bertahan, daripada membuat kesalahan besar seperti beberapa pendahulunya di Anfield. Dia terampil dalam mengirimkan umpan panjang melewati pertahanan lawan, dan ia tidak hanya membantu Liverpool dalam pertahanan, tetapi juga memberikan dampak pada serangan The Reds. Banyak kesuksesan Van Dijk saat bertahan berasal dari kecerdasannya membaca pergerakan lawannya. Dia mampu mendikte penyerang lawan, memaksa lawannya untuk merubah keputusan, bahkan saat Van Dijk belum menyentuh bola. Van Dijk mencatatkan 50 penampilan untuk Liverpool di Liga Premier pada Maret 2018 hingga Agustus 2019 dengan selalu mencegah lawannya mendribel bola melewatinya. Keunggulan situasi bola mati. Virgil van Dijk juga memberikan kelebihan bagi Liverpool dalam situasi bola mati. Dia tinggi dan berani, dan salah satu yang terbaik dalam liga dalam duel udara. Saat Liverpool merekrutnya, dia terlibat dalam 119 duel udara di Liga Premier, kalah hanya 23 kali dengan tingkat keberhasilan sebesar 80,7%, menempatkannya di peringkat kedua di divisi tersebut. Musim berikutnya, dia menjadi yang teratas dengan angka yang sama. Musim setelah itu, dia menempati posisi kedua setelah Joel Matip, rekan setimnya di Liverpool yang bermain lebih sedikit. Hingga akhir musim 2021-2022, Van Dijk telah mencetak 11 gol di Liga Premier untuk Liverpool, dengan setiap gol berasal dari situasi bola mati. Ketika mempertahankan situasi yang sama di sisi yang berlawanan, dia juga sangat transformatif. Di musim sebelum Van Dijk bergabung, Liverpool kebobolan 12 gol dari situasi bola mati di Liga Premier, dan mencetak 13 gol, menghasilkan selisih gol yang biasa saja dari situasi bola mati hanya +1. Di musim setelah Van Dijk bergabung, di musim 2018-2019, Liverpool hanya kebobolan 8 kali, sementara mencetak 20 gol, menghasilkan selisih gol sebesar +12. Van Dijk bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut, tetapi bahkan ketika dia tidak menyentuh bola, dia tetap memainkan perannya. Sebagai pemain kunci yang jarang melakukan kesalahan, Van Dijk bisa mencetak gol, berkontribusi pada serangan, dan menambah kekuatan tim Klopp dalam situasi bola mati. Van Dijk mengubah Liverpool dari pesaing menjadi penantang gelar juara, dari tim yang baik-baik saja menjadi tim yang hebat, dari 4 besar menjadi 2 besar. Pada tahun 2022, Van Dijk mencetak rekor baru di Liga Premier. Dia memainkan pertandingan ke-60 di Anfield tanpa mengalami kekalahan, mencatatkan 52 kemenangan dan 8 hasil imbang. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada transfer lainnya sepanjang kepemimpinan Klopp yang memiliki dampak lebih besar daripada sumbangan selisih gol Liverpool dari Virgil van Dijk. Tapi sebenarnya Mohamed Salah juga punya kontribusi untuk hal ini. Itulah mengapa Michael Edwards bersedia menggelontorkan biaya transfer besar untuk mendapatkan jasa Van Dijk, karena ia tahu angka dan data yang dicatatkan oleh Van Dijk di masanya bermain di Southampton. Kedatangan Alisson Becker. 6 bulan setelah Van Dijk menjadi tulang punggung pertahanan Klopp, Liverpool sekali lagi memecah rekor transfer dengan menjadikan Alisson Becker sebagai kiper termahal di dunia. Separuh dari anggaran penjualan Coutinho masih tersisa, memungkinkan Edwards untuk lebih lanjut mengatasi kebiasaan Liverpool dalam kebobolan gol dengan meningkatkan penjaga gawang mereka. Alisson Becker memakan biaya 1,3 triliun rupiah saat direkrut dari AS Roma, yang membuatnya hampir 2 kali lebih mahal dari kiper City Ederson, yang memegang rekor termahal sebelumnya setelah pindah dari Benfica ke Manchester City dengan harga 700 miliar rupiah hanya 1 tahun sebelumnya. Liverpool melakukan langkah-langkah yang tidak lazim di pasar transfer, menghabiskan jauh lebih banyak uang dari sebelumnya untuk seorang pemain. Tetapi seperti Van Dijk, Alisson dianggap pantas untuk pengeluaran tersebut.
Dia disebut sebagai transfer yang merubah Liverpool, dan kepergian Coutinho adalah cara untuk membiayai kepindahannya. Penjaga gawang cenderung diremehkan dalam dunia sepak bola. Sebuah tim secara teoritis bisa melakukan segalanya dengan benar dalam hal performa di lapangan, namun semuanya memiliki potensi untuk dihancurkan oleh keberadaan penjaga gawang mereka yang tampil kurang baik. Pengaruh yang dapat dimiliki penjaga gawang pada performa tim relatif terbatas, tetapi pengaruh mereka pada hasil pertandingan sangatlah besar. Itu adalah beberapa pemain yang didatangkan oleh Liverpool dengan menggunakan analisa data saat para pemain masih bermain bersama tim lama mereka. Meski ada yang mahal, tapi juga ada yang murah, namun dampaknya luar biasa. Contoh paling terakhir adalah saat Liverpool mendatangkan Wataru Endo setelah gagal mendatangkan Moise Caicedo yang harganya 7 kali lipat harga Endo. Tapi berkat analisa data yang benar, The Reds tak pernah menyesali keputusan mereka. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.